Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi anggaran produksi ini, Bu Alia langsung terangkan ke bagian teknisnya saja ya. Rumus umum penyusunan anggaran produksi terdiri dari tingkat penjualan. Nah ini katakanlah saya contohkan pengen penjualan 1000, ditargetkan 1000. Tingkat persediaan akhir, jadi setelah penjualan diharapkan ada stok akhir itu 300. Oh, berarti yang kita butuhkan ini ketemu jumlah kebutuhan, berarti kita tambahkan. Dari 1000 ditambah 300. Kemudian tingkat persediaan awal, berarti di awal kita sudah ada stok 200. Oh, berarti yang kita produksi tinggal berapa kurangnya? Oh, berarti 1300 dikurangi 200, ketemu yang kita produksi tinggal 1100. Nah, logikanya seperti itu. Oke, Bu Alia lompat ke kebijaksanaan penyusunan anggaran produksi. Ini ada 3 kebijaksanaan. Yang pertama, kebijaksanaan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi dengan tingkat persediaan dibiarkan mengambang ya. Jadi yang kita garis bawahi adalah tingkat produksinya stabil ya, tetapi persediaannya mengambang atau berubah-ubah ya. Dengan pendekatan ini terlebih dahulu ditentukan jumlah yang dibutuhkan selama 1 tahun, lalu diperkirakan kebutuhan per bulan yang sama. Akhirnya tingkat persediaan disesuaikan agar tingkat produksi tetap stabil. Jadi ini yang yang stabil adalah tingkat produksinya. Langsung ke contoh soal. PT Anugrah merencanakan penjualan dengan pola sebagai berikut. Di triwulan 1, target penjualannya 115.000 unit, triwulan 2, 85.000 unit, triwulan 3, 85.000 unit, dan triwulan 4, 115.000 unit. Sedangkan persediaan awalnya 60.000 unit dan persediaan akhirnya 40.000 unit. Nah, kita selesaikan dengan kebijaksanaan yang pertama tadi, tingkat produksinya stabil tetapi tingkat persediaannya mengambang atau berubah-ubah ya. Kita hitung anggaran produksinya. Penjualan 1 tahun di total tadi 400.000, kemudian ditambahkan dengan persediaan akhir tahun selama 1 tahun 40.000, kemudian kebutuhan 1 tahun di total, berarti dari penjualan ditambah persediaan akhir tahun yang kita harapkan 40.000, ketemu 440.000. Persediaan awal tahun ya, yang dari data tadi 60.000 kita kurangkan, jadi tinggal berapa yang kita produksi? 380.000. Dari jumlah produksi itu 380.000 itu selama 1 tahun. Kita mau buat berapa periode nih? Karena di soal periodenya triwulanan, maka kita breakdown ke dalam periode triwulanan. Jadi ini tidak saklek harus triwulan ya, menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Nah, dari 380.000 yang harus diproduksi kita bagi ke dalam 4 triwulan. Ya, karena tadi sudah ditetapkan kebijaksanaannya tingkat produksi stabil, maka kita bagi rata. Dari tingkat produksi 380.000 kita bagi rata 4 triwulan, maka ketemu ya, per triwulannya nanti adalah ada di rincian produksinya ya. Jadi kita buat tabelnya dulu. Nah, penjualannya berdasarkan data yang ada tadi ya. Tingkat produksinya ketemunya berapa? 95.000 untuk per triwulannya, diperoleh dari 380.000 dibagi 4. Jadi atas sama bawah dulu yang diisi. Nah, setelah ketemu kuncinya tingkat produksi, maka kita ada data apa lagi nih? Oh, di awal tahun ada data saldo awal. Kita masukkan persediaan awal. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mencari tingkat kebutuhan diperoleh dari apa? Produksi ditambah dengan persediaan awal ya. Dari rumusnya tadi kita balik untuk mencari tingkat kebutuhan. Diperoleh dari tingkat produksi 95.000 ditambah dengan persediaan awalnya 60.000 atau
kita logikakan. Titik-titik dikurangi 60.000 ketemu 95.000. Berapakah titik-titik itu? Nah, itu ketemu tingkat kebutuhannya. Berikutnya ya, mencari persediaan akhirnya bagaimana? Ya tinggal membalik ya. Titik-titik ya. Ini caranya bagaimana? Berarti kebutuhan dikurangi dengan penjualan ketemu persediaan akhir yang diharapkan ya. Sehingga ketemu di triwulan 1 ya. Ketemunya di triwulan 1 dulu. Setelah ketemu di triwulan 1 baru buat triwulan 2, 3 dan 4. Triwulan 2 caranya sama. Jadi ini kan sudah datanya tadi. Kemudian persediaan awalnya berasal dari mana? Persediaan akhir di triwulan sebelumnya ya. Ke atasnya caranya sama. Produksi ditambah persediaan awal ketemu tingkat kebutuhan. Tingkat kebutuhan ya dikurangi dengan penjualan ketemu persediaan akhir. Persediaan akhir triwulan 2 dipakai di persediaan awal triwulan 3 dan seterusnya ya. Jadi ini di total, penjualannya di total, persediaan akhirnya tidak perlu karena menandakan persediaan akhir bulan, kemudian kebutuhan dan produksi ya. Jadi ini total secara horizontal. Untuk kebijakan penyusunan anggaran produksi yang kedua adalah kebijaksanaan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan barang ya. Jadi ini keywordnya di sana. Di sini perkembangan jumlah unit yang diproduksi dibiarkan berfluktuasi. Nah, produksinya yang bergelombang. Tetapi tingkat persediaan diusahakan stabil dari waktu ke waktu. Ada pengendalian. Cara yang dilakukan adalah dengan membagi selisih antara persediaan awal dengan persediaan akhir ya. Itu dengan waktu bulanan, triwulan, semesteran dan lain-lain. Nah, ini kita hitung caranya di sini. Selisih tingkat persediaan per triwulan sama dengan persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi 4. Itu kalau triwulan. Kalau kita pakai bulanan berarti dibagi 12. Kalau kita pakai semesteran berarti dibagi 2. Misalnya tadi dari contoh, persediaan awal 60.000 dikurangi dengan persediaan akhirnya 40.000 dibagi dengan 4 triwulan. Sehingga ketemunya selisihnya tingkat persediaannya 5.000 per triwulan. Dengan contoh soal yang sama tadi, kita selesaikan ke dalam bentuk tabel ya. Rinciannya masih sama, kita masukkan penjualannya masing-masing triwulan. Nah, kalau tadi yang di kebijaksanaan 1 yang kita isi dulu adalah tingkat produksi. Nah, kalau ini apa yang kita isikan terlebih dahulu? Ya, karena yang diutamakan pengendaliannya adalah persediaan, maka persediaan yang kita masukkan. Persediaan awal dulu di triwulan 1 ya. Triwulan 1 dulu. Yang ini nanti nyusul. Nah, karena ini nggak bisa dikendalikan slide-nya, jadi barengan semuanya satu baris. Persediaan awal kita isikan 60.000 ya. 60.000 kita lihat nih selisih dengan lihatnya ke sini tadi yang kita kerjakan. Selisih tingkat persediaan per triwulan berapa? 5.000. Lihat kecenderungannya dari persediaan ke persediaan awal ke persediaan akhir, kecenderungannya naik apa turun? Turun. Berarti kita selisihkan 5.000 per triwulan ya, dari 60.000 ke 55.000, 55.000 ke 50.000. Nah, ini sampai selesai ya, sampai triwulan 4. Berikutnya ya, persediaan awal sudah ada. Terus apa ini? Persediaan akhir. Persediaan akhir diperoleh dari mana kok dapat 55.000? Persediaan akhir di sini diperoleh dari triwulan 2 persediaan awal. Nah, jadi ini kan sudah ada tadi. Masukkan ke sini. Ini juga nanti sama di periode berikutnya.
Setelah itu baru kita perhitungkan. Yang kita perhitungkan apa? Sudah ada penjualan, sudah ada persediaan akhir, maka kita hitung tingkat kebutuhan. Setelah itu, setelah ketemu tingkat kebutuhan, dikurangi dengan persediaan awal, ketemu tingkat produksinya, ya. Caranya sampai di triwulan 4 sama. Ya. Kebijakan persediaan stabil mengakibatkan tingkat produksi yang berfluktuasi searah dengan pola penjualan musiman. Kebijaksanaan yang ketiga adalah kebijaksanaan yang merupakan kombinasi, di mana tingkat produksi maupun tingkat persediaan berfluktuasi. Meskipun telah ditetapkan dengan cara kombinasi, tetapi perusahaan masih harus menetapkan asumsi-asumsi lain agar dapat dicapai keseimbangan yang optimum antara tingkat penjualan, persediaan, dan produksi. Nah, dari contoh tadi ini misalnya ada ketetapan atau kebijaksanaan sebagai berikut. Tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 20%. Jadi ini rentang yang harus pagernya caranya ya. Dari tingkat produk rata-rata. Yang kedua, tingkat persediaan triwulan 1 dan triwulan 2 fluktuasinya 6.000 unit, sedangkan triwulan 3 dan triwulan 4 4.000 unit. Nah, dari contoh tadi ya, kita selesaikan ya. Uraiannya masih sama, penjualannya masih sama. Kemudian yang kita kerjakan apa dulu? Nah, persediaan awal. Persediaan awal ada datanya tadi kan 60.000 ya. 60.000. Ya toh. Ada selisihnya tadi antara triwulan 1 dengan triwulan 2 berapa? Ya, 6.000. 6.000 ini kita bisa naik atau bisa turun melihat dari trennya dia. Kecenderungannya 60.000 ke 40.000 itu kan turun. Oh, berarti kita kurangkan. 60.000 kurangi 6.000 ketemu 54.000. Ya. 54.000 kurangi 6.000 lagi 48.000. Tapi lihat triwulan 3 ke triwulan 4 tadi ketentuannya selisihnya berapa? Iya, selisihnya 4.000, maka ini beda sendiri ya. Setelah ketemu persediaan awal di masing-masing periode, berarti persediaan awal di periode berikutnya menjadi persediaan akhir di sini. Ya. Ya, persediaan akhirnya sama toh. 54.000 di sini. Ya, kita pakai di triwulan 1. Caranya sama. Kemudian kita lanjutkan ketemu tingkat kebutuhannya. Dari penjualan ditambah persediaan akhir ketemu tingkat kebutuhan. Tingkat kebutuhan dikurangi persediaan awal ketemu tingkat produksi. Jadi di sini yang ada ketentuan ini ya itu tidak ini untuk nyocokkan ya. Jadi untuk nyocokkan tingkat produksinya ini naik turunnya lebih atau kurang dari 20%. Tapi untuk mengerjakan di sini kita lebih fokus ke sini karena ini yang lebih spesifik. Tuh ya. Oke, itu penjelasan untuk soal ya. Jadi nanti untuk mengerjakan soal yang di belakang ini caranya seperti yang disajikan Bu Alia tadi ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.